Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Tetap semangat dan sukacita? Pastinya. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah karya Roh Kudus yang terambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, benar. Hari turunnya Roh Kudus. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Api Roh Kudus bakar hatiku. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Api Roh Kudus, api Roh Kudus, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, ya bagi namamu, api Roh Kudus, bakar hatiku. Teman-teman, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau beribadah sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan juga kesempatan yang Kau berikan untuk sekolah minggu online. Tuhan, tolong juga agar kami diberi kelancaran dan juga fokus untuk beribadah online hari ini ya Tuhan. Tolong juga berkati kakak-kakak kami yang mengajari kami beribadah Tuhan. Berikan mereka semangat, dan demikian juga papa mama kami diberi juga kesehatan untuk mendampingi kami. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah memberi kesehatan dan juga kesempatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat ya semua ya? Kita bersyukur, puji Tuhan kita dalam keadaan sehat. Ya, sehingga saat ini kita bertemu dalam ibadah online. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini itu karya Roh Kudus. Bacaan diambil dari Yohanes 16 ya, ayat 4b sampai 15. Kita akan menyaksikan bersama-sama firman Tuhan.
ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar. Cerita minggu lalu itu tentang turunnya Roh Kudus, Pentakosta, ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Tuhan Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, gitu ya. Nah, Roh Kudus ini membuat murid-murid dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kemudian mewartakan kasih Allah. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus dengan semangat akhirnya menjadi saksi Tuhan. Ya, nah kita sekarang akan belajar tentang karya Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus ya itu berkarya untuk menginsafkan dunia, yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus berkarya mengajar tentang kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus berkarya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Adik-adik, mengapa Roh Kudus berkarya menginsafkan dunia? Ya, karena benar, karena memang banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka mendengar kesaksian karya Tuhan yang besar dan ajaib. Ya. Nah, Roh Kudus ini menyadarkan kepada orang-orang gitu ya, kepada kita semua agar kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Agar kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus ketika kita melakukan kesalahan, gitu. Seperti saat ini ya adik-adik, banyak orang yang suka berbohong gitu, atau berkata-kata kasar gitu. Nah, kalau berbohong, berkata-kata kasar, ya, ini karya Roh Kudus akan ada di dalamnya, sehingga membuat orang ini ya sadar. Jadi
Roh Kudus itu mengingatkan dan menyadarkan bahwa oh itu nggak baik, itu nggak berkenan kepada Allah. Jadi harus mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi adik-adik seperti itu ya, Roh Kudus menginsapkan dunia. Roh Kudus menolong orang-orang untuk menyadari akan dosanya, kemudian mau mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus juga mengajar tentang kebenaran. Adik-adik, Roh Kudus yang tinggal dalam diri manusia menggerakkan hati manusia untuk dekat kepada Allah. Bagaimana caranya agar dekat kepada Allah? Bagaimana caranya adik-adik? Iya, ya, pinter. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mendengarkan nasihat papa mama, mendengarkan nasihat bapak ibu guru, mendengarkan nasihat kakak-kakak sekolah minggu ya, sehingga ya kita memahami ya, itu loh maksud Tuhan ya. Di dalam Alkitab itu mengajarkan bahwa aku harus menghormati orang tua. Oh itu toh maksud Tuhan, seperti itu ya. Jadi adik-adik, ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita bisa belajar tentang kebenaran. Kemudian adik-adik, Roh Kudus ya juga berkarya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tadi ketika kebenaran itu sudah ada dalam diri kita, adik-adik, ya, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita hidup benar, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita belajar mengasihi sesama. Sekecil apapun yang kita berikan kepada sesama, itu sangat membahagiakan mereka, membuat mereka sukacita. Sukacita mereka berarti kita juga sukacita, gitu kan? Itu sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki hewan piaraan di rumah, kita menyayangi hewan piaraan kita sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, ya, kita menyayanginya, kita merawatnya dengan baik, itu sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih suara yang indah, kita mau memuji nama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus kasih talenta bermain musik. Nih adik-adik beberapa hebat nih, ya. Ada yang bisa bermain piano, ada yang bisa bermain gitar. Yuk pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati untuk mau memuliakan nama Tuhan melalui talenta kita. Kita diberi teman-teman yang baik. Roh Kudus menggerakkan kita untuk kita menjadi teman yang baik. Ketika kita menjadi teman yang baik, itu kita juga sudah memuliakan nama Tuhan. Belajar dengan tekun, dengan rajin. Nanti adik-adik menjadi anak-anak yang berprestasi, bisa berkarya bagi banyak orang ke depannya. Itu juga sudah memuliakan nama Tuhan, ya. Apalagi adik-adik, apalagi kira-kira adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa lagi? Dengan perilaku apa lagi? Ya benar ya. Ketika di jalan kemudian ketemu nenek yang akan menyeberang, adik-adik digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu ya nenek menyeberang. Itu juga sudah cara untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang tutur katanya baik, yang tingkah lakunya baik, itu juga udah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, apakah untuk melakukan ini itu mudah? Mudah nggak? Enggak, ya, nggak mudah. Karena apa? Karena pastinya ya untuk bisa meneladani Tuhan Yesus dalam tutur kata, dalam perbuatan itu nggak mudah. Karena banyak sekali tantangannya, ya, nggak mudah. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir adik-adik. Kita nggak perlu khawatir karena kita yakin, gitu ya, Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, itu akan berkarya
dalam diri kita. Jadi Tuhan akan memberi penolong bagi kita agar kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita memiliki semangat menghadapi tantangan. Roh Kudus menolong kita untuk kita memiliki semangat ya menghadapi kesulitan. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk kita bisa menebarkan kasih kepada sesama kita. Selamat menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlengkapi, Tuhan Yesus menolong dengan memberikan Roh Kudus agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin memahami akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi kami menjadi penolong kami agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Tolong Tuhan, mampukan kami agar kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 16 ayat 13a. Ulangi ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita ulangi ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dihafal di rumah ya adik-adik. Shalom adik-adik, saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas hari ini masih berkaitan dengan hari turunnya Roh Kudus, yaitu ketika Roh Kudus sudah hadir di hati kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita akan membuat gantungan yang berbentuk merpati dan membentuk lidah-lidah api yang berisi perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan atas pertolongan Roh Kudus. Seperti ini adik-adik. Nah, bagaimana, menarik bukan? Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah gunting, spidol atau pulpen, lem, dan tali. Sementara bahan yang kita gunakan adalah kertas buffalo berwarna putih, kertas HPS putih, dan kertas origami berwarna merah, orange, dan kuning. Bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada di rumah adik-adik. Jadi boleh menggunakan kertas apa saja. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai membuat ya. Pertama, kita gambar burung merpati di kertas yang berwarna putih, di kertas buffalo yang berwarna putih. Adik-adik bisa menggambar burung merpati sesuai dengan yang adik-adik suka ya.
Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, setelah kita gambar, lalu kita gunting pola merpatinya. Kita gunting dengan mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita buat pola lidah api. Kita gambar. Adik-adik bebas menggambar ya, lidah api seperti apa yang adik-adik suka. Atau adik-adik juga boleh print dari Google ya, kalau adik-adik punya printer di rumah. Ataupun kalau adik-adik mau, adik-adik boleh gambar dan warnai kalau adik-adik tidak punya kertas origami di rumah. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita ambil beberapa kertas origami merah, lalu kita satukan dengan pola, lalu kita gunting pola. Kita gunting pelan-pelan di atas kertas origami yang tadi kita sudah taruh di bawahnya. Nah, hal ini memudahkan kita adik-adik supaya kita langsung mendapatkan beberapa gambar lidah api yang kita butuhkan. Hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk kertas origami berwarna orange dan berwarna kuning, tentunya dengan ukuran yang lebih kecil dari warna merah tadi. Hasilnya seperti ini adik-adik. Berikutnya kita menggambar pola merpati kecil yang nanti akan kita tempelkan di lidah api yang kita buat untuk menulis tulisan-tulisan yang kita mau. Lalu polanya kita gunting di atas kertas HVS berwarna putih dan hasilnya seperti ini. Berikutnya kita tempel kertas yang sudah kita gunting tadi yang berbentuk lidah-lidah api. Kita gabung menjadi satu dimulai dari ukuran yang paling besar, kemudian ukuran yang sedang dan kecil, dan di tengahnya kita berikan gambar atau kertas yang berbentuk merpati. Hasilnya seperti ini. Di merpati yang kita buat, kita tulis tulisan-tulisan yang kita inginkan ada di hidup kita, pertolongan Roh Kudus. Selanjutnya kita ambil tali dan kita tempelkan ke kertas buffalo yang berbentuk burung merpati yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu lidah-lidah api yang sudah kita tulis tadi juga kita tempelkan di tali yang tadi kita sudah tempel ke merpati. Dan hasilnya seperti ini. Kita bisa gantung di atas meja belajar atau dimanapun yang adik suka. Langkah terakhir adalah kita tulis di burung merpati. Kita tulis tulisan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Nanti Kak Sondang, adik-adik ganti dengan nama adik-adik masing-masing. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nanti
nama Kak Sondang, adik-adik boleh ganti dengan nama adik-adik sendiri ya. Nah, demikianlah aktivitas kita pada minggu ini. Adik-adik boleh menggantung gantungan yang sudah adik-adik buat di kamar adik-adik supaya menjadi komitmen adik-adik setiap hari untuk selalu berbuat baik karena Roh Kudus ada di hati kita. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu kembali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati teman-teman, guru-guru sekolah minggu, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Cinere ya Tuhan, jemaat, pengurus, pendeta yang melayani hari ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, pulihkan dari COVID-19 ini Bapa, dan juga pemerintah daerah sampai pusat, Kau berkati Tuhan, Kau berkati presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Esther. Wah, kalau Kak Rina jadi semakin hari itu semakin tambah cinta sama Tuhan Yesus. Adik-adik gimana? Iya, karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita semua untuk menghibur, untuk menjaga, dan untuk menolong kita di setiap hari kita. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita dan dapat mengingatkan kita bahwa Roh Kudus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah kita semakin hari semakin tambah cinta kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita tutup ibadah kita hari ini dengan mengangkat pujian Tambah Hari, Tambah Cinta Tuhan Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus kepada kami untuk menghibur kami, untuk menguatkan kami, untuk menjaga kami, dan untuk mengingatkan kami melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan Kristus. Ya Tuhan, tolong kami agar kami juga dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Komisi Anak kembali mengadakan Sekolah Injil Liburan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni dan hari Minggu tanggal 27 Juni. Temanya, taat itu asik. Dicatat ya tanggalnya, ayo daftarkan dirimu, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.